Yusuf lagi sibuk bekerja, cari duit gitu kan ya, AS malah selingkuh sama cowok lain. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Oh ya guys, kalian tahu gak sih akhir-akhir ini tuh lagi ada berita yang sangat menghebohkan jagat raya ya. Gimana nggak heboh nih? Ada seorang pria yang tega ngebunuh pasangannya sendiri. Masalahnya guys, pasangannya itu bukan perempuan, tapi pria juga. Dan alasan kenapa dia ngebunuh pasangannya itu karena si pasangannya ini ketahuan selingkuh sama pria juga. Pusing gak lo dengernya? Jadi di video aku hari ini aku kepengen ngebahas kasus viral yang satu ini. By the way, maaf ya guys kalau mungkin apa yang aku ceritain ini kurang lengkap, karena sampai video ini dibuat aku itu merangkum dari berbagai macam sumber, dan bisa aja setelah video ini tayang akan ada updatean terbaru. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasi supaya aku makin semangat bikin videonya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Jadi guys, kasus ini tuh sebenarnya baru aja terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 di kawasan Nongsa, Kota Batam. Nah, sebelum masuk ke bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terjadi, aku pengen ngajak kalian dulu nih untuk kenalan sama sosok pria berinisial MY atau Yusuf. Yusuf ini sendiri adalah seorang pria berusia 30 atau 31 tahun yang berasal dari Tanjung Batu, Karimun, Kepulauan Riau. Nah, sosok Yusuf ini sendiri memiliki orientasi seksual yang berbeda nih sama pria pada umumnya, karena si Yusuf ini tuh lebih tertarik sama yang sesama jenis. Tapi sejauh ini ya, aku tuh belum menemukan informasi sejak kapan Yusuf menyimpang. Akan tetapi bagi sebagian orang yang memiliki penyimpangan seksual dan lebih menyukai sesama jenis, biasanya nih mereka tuh ngerasa kalau sama yang sesama jenis itu jauh lebih nyaman, terus secara pemikiran juga lebih connect dan satu visi misi. Dan seperti yang kita tahu juga ya, kalau laki-laki itu kan biasa pakai logika, sedangkan kalau perempuan itu kan pakainya perasaan. Sehingga laki-laki memiliki hubungan dengan laki-laki, mereka tuh ngerasa lebih connect nih dari segi logikanya, dan perempuan dengan perempuan ngerasa lebih nyambung juga dari segi perasaan mereka. Jadi bisa aja nih hal tersebutlah yang membuat Yusuf lebih tertarik sama laki-laki dibanding sama perempuan. Selama Yusuf berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam ya, Yusuf ini sendiri sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki berinisial AS. Hubungan mereka juga terpaut cukup jauh karena AS ini berusia 21 tahun. Nah, AS ini tuh dia tinggal di kos-kosan di kawasan Nongsa, tepatnya itu di perumahan Family Dream. Nah, diketahui juga kalau Yusuf dan AS sudah menjalin hubungan sekitar 7 bulan, dan hubungan mereka itu LDR ya, karena memang si Yusuf ini tuh suka pergi kerja keluar kota. Informasi terakhir yang aku dapat, si Yusuf ini tuh bekerja di Bali, tapi soal pekerjaannya memang tidak terlalu banyak dipublikasikan di media. Nah, karena mereka memang LDR kan tuh selama 7 bulan pacaran, mereka ini memang setiap hari tuh berkomunikasi hanya via chat dan juga telepon saja. Suatu hari AS ini ngomonglah sama Yusuf kalau dia kepengen putus, soalnya dia pengen balik lagi jadi pria normal dan gak mau hidup menyimpang. Namun Yusuf kemudian mengetahui kalau AS ini minta putus bukan karena pengen balik jadi pria normal, tapi ternyata diam-diam AS ini sudah menjalin hubungan lain dengan seorang pria berinisial AB. Jadi nih ibarat katanya hubungan mereka ini terjalin cinta segitiga tapi sesama jenis. Asli sejauh ini gue pusing ya baca kasus yang satu ini loh. Nah, kondisi inilah yang membuat Yusuf tuh benar-benar ngerasa sakit hati dan juga kecewa sama pasangannya sendiri. Karena kan memang Yusuf ini sayang banget lah sama AS, dan mereka juga kan LDR karena Yusuf bekerja kan. Tapi bisa-bisanya ketika Yusuf lagi sibuk bekerja cari duit gitu kan ya, AS malah selingkuh sama cowok lain. ya
Ya, kalau aku digituin juga marah sih, tapi bedanya aku normal ya guys ya. Nah, lewat aplikasi chatting yang biasanya Yusuf dan AS ini gunakan untuk ngobrol, akhirnya Yusuf pun mengetahui lokasinya AS lewat fitur berbagi lokasi. Berbekal informasi tersebut, Yusuf pun jauh-jauh nih terbang dari Bali pulang lagi ke Batam untuk mencari keberadaannya AS. Bahkan dia ini tuh sempat loh menyewa sebuah kontrakan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya AS, dan dia juga membututi AS selama kurang lebih 1 minggu. Sampai pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, Yusuf ini tuh sempat mengikuti AS dan juga AB, dimana pada saat itu AS dan AB ini ceritanya lagi pergi belanja lah ke minimarket. Dan sebenarnya Yusuf itu tuh sudah merencanakan pembunuhan di minimarket tersebut, tapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya karena kondisi minimarket tuh sedang ramai. Nah, setelah AS dan AB kembali ke kamar kosan di kawasan perumahan Family Dream yang tadi tuh, Yusuf pun melancarkan aksinya. Yusuf masuk langsung ke kamarnya AS dan dia mergokin AS sedang pelukan dengan AB. Ya, lu pada bayangin deh, pacaran udah lumayan lama gitu kan, tiba-tiba lu lihat cowok lu atau cewek lu mesra-mesraan gitu ya dengan orang lain, sakit hati kan? Nah, itulah Yusuf tambah sakit gitu hatinya, bisa-bisanya gue diperlakukan seperti itu. Yusuf yang udah kelewatan emosi, jengkel, dan bener-bener naik pitam melihat pemandangan seperti itu, dia pun kemudian menyerang AB terlebih dahulu. Tapi untungnya AB ini berhasil melarikan diri, sehingga fokusnya Yusuf nih akhirnya beralih ke AS, dan kemudian dia menyerang AS menggunakan kayu broti yang sudah dipasang paku sebelum akhirnya AS ini ditikam menggunakan pisau sampai tersungkur. Usai Yusuf melakukan penyerangan tersebut, Yusuf ini nggak kabur loh guys, dia justru malah lari mendatangi Polsek Nongsa sambil berlumuran darah dan dia menyerahkan dirinya. Kapolsek Nongsa Kompol Eriman mengatakan kalau AS itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk proses autopsi. Dari hasil autopsi tersebut diketahui kalau AS mengalami 3 luka tusukan, 2 di bagian punggung dan 1 di bagian kening sebelah kanan dengan kondisi pisau yang masih menancap. Asli, gue nggak kebayang sih, masih ada pisau dong di kepalanya itu. Saat ini Yusuf juga sudah diamankan dan terancam hukuman berat atas tindakan pembunuhan berencana. Terus pada saat proses pemeriksaan juga Yusuf hanya bisa tertunduk diam karena ya dia memang salah. Ketika Yusuf ditanya kok dia tega banget gitu ya ngebunuh pasangannya sendiri, ya dia bilang dia tuh kesel lah sama AS dan akhirnya ya dia gelap mata, ya dia ngebunuh si AS. Kalau dipikir-pikir ya guys, masalah dari kasus ini tuh sebenarnya hal sepele, yaitu emosi yang nggak kekontrol, cemburu, sakit hati, tapi dilampiaskan dengan cara yang salah dan akhirnya merenggut nyawa seseorang. Dari kasus ini juga kita bisa belajar ya guys, untuk sebagai manusia nih kita harus bisa lebih lagi jaga diri, jaga emosi, jaga ucapan juga, dan jangan sampai kita hidup berjalan ke arah yang menyimpang. Karena baik lagi ya guys, manusia diciptakan itu adalah Adam dan Hawa, bukan Adam dan Yanto atau Adam dan laki-laki lain gitu ya guys ya. So, menurut kalian gimana nih kasus yang satu ini? Boleh banget ya kalian share tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk komen aku harus bikin video apa selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian ada inspirasi, Kak boleh dong bahas kasus yang ini, Kak boleh dong bahas kasus yang itu misalnya, boleh banget nih kalian juga kasih tahu aku supaya aku juga bisa bahas kasusnya di next video. Bye bye.